Salam jumpa pada pembahasan materi SQL. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menggabungkan hasil dari dua atau lebih query. Jadi jika pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menyelipkan query satu ke dalam query yang lain, maka pada video kali ini kita akan membahas bagaimana SQL memiliki kemampuan untuk menggabungkan hasil dari query. Nah, untuk menggabungkan hasil dari query ini, kita menggunakan yang namanya set operator. Ya. Lalu bagaimana cara menggunakan set operator itu sendiri? Tunggu sebentar. Oke, kita akan berbicara sedikit tentang set operator sendiri ya. Set operator ya adalah operator-operator ya, seperti namanya adalah operator-operator yang sudah disiapkan SQL untuk menggabungkan hasil dari dua buah query atau lebih ya. Jadi seperti tambah, kurang, kali, bagi, seperti in, seperti between and, ada keyword-keyword yang bisa kita gunakan untuk menggabungkan hasil dari dua buah query atau lebih. Seperti itu. Nah, set operator sendiri ada beberapa macam. Macam set operator. Yang pertama adalah union. Yang kedua adalah union all. Yang ketiga adalah intersect. Dan terakhir adalah minus. Nah, seperti ini. Jadi ada 4 macam ya, 4 macam set operator yang bisa kita gunakan untuk menggabungkan query. Nah, pertama-tama saya bahas dulu. Di sini yang pertama saya sebutkan adalah union. Maksud dari union itu seperti apa? Ketika query A union query B, ya, maka hasil query A seperti apa, hasil query B seperti apa, diambil yang berbeda saja. Diambil yang berbeda saja. Ya. Jadi, penggambaran sederhananya seperti ini. Anda pasti mengenal yang namanya distinct ya. Anda pasti mengenal yang namanya distinct. Jadi hasil query A dan hasil query B digabung dan didistinct. Jadi hanya yang berbeda-beda saja yang kita ambil atau yang akan diambil. Itu adalah union. Nah, yang kedua adalah union all. Union all. Nah, union all sedikit mirip dengan union, ya. Sedikit mirip dengan union seperti ini. Ketika query A union all dengan query B, maka semua hasil query A dan query B akan diambil secara keseluruhan, Kalau union yang tadi hanya diambil yang berbeda saja atau yang distinct saja, maka kalau union all, data kembar akan tetap diambil, Seperti itu. Maksudnya data kembar itu seperti apa? Misal seperti ini. Hasil query A dan hasil query B ada yang sama, ada yang kembar. Nah, kalau kita menggunakan union saja tanpa all, menggunakan union saja, maka hasil query A atau hasil query B yang kembar tadi itu hanya muncul satu kali, maksimal satu kali. Ya, maksimal satu kali. Sedangkan jika query A dan query B ada yang kembar hasilnya dan digabungkan dengan union all, maka hasil tersebut akan muncul sebanyak berapa kembarnya ini. Kalau kembarnya cuma masing-masing satu, ya munculnya 2 kali. Di dalam hasil query-nya, hasil penggabungannya. Maksudnya itu seperti itu. Nah, poin yang ketiga adalah intersect. Kalau intersect seperti namanya intersection atau persimpangan.
atau persilangan. Maksudnya bagaimana? Kalau union tadi kan diambil yang berbeda saja. Union all diambil baik yang berbeda maupun yang kembar. Nah, kalau kita menggunakan intersect, maka hasil query A dan hasil query B diperiksa mana saja yang kembar persis. Mana saja yang kembar persis. Nah, dari yang kembar persis inilah yang diambil. Yang tidak kembar antara A dan B tidak akan diambil. Seperti itu. Dan terakhir ada lagi minus. Minus ini kita ada perlakuan yang agak berbeda. Jika query A minus query B, maka data di query A yang kembar di query B akan hilang. Nah, yang diambil adalah data sisanya setelah dikurangi dari query B ini. Saya ulang lagi ya. Jika query A minus query B, maka data query A akan dikurangi data kembar dari query B. Ya, jika ada hasil yang sama antara query A dengan query B, yang hasil yang sama ini akan hilang, menyisakan hasil yang tidak sama pada query A. Dan hasil itulah yang menjadi output dari penggabungan dengan minus. Seperti itu. Ya, saya ulang lagi sedikit. Dengan menggunakan union, kita akan menghasilkan hasil daftar data atau nilai yang berbeda saja antara query A dengan query B dengan menggunakan union. Kalau union all, yang sama maupun yang berbeda diambil sehingga muncul potensi data kembar. Kalau intersect, hanya diambil yang kembar saja antara query A dengan query B. Dan terakhir, minus, kita kurangi data dari query A, kita kurangi dengan data dari query B. Nah, hasil output minusnya adalah hasil pengurangan dari query A dikurangi query B. Seperti itu. Oke. Untuk membantu menggambarkan kepada Anda bagaimana sih cara kerja set operator, saya akan menggunakan beberapa contoh. Ya, saya akan menggunakan beberapa contoh. Pertama-tama saya akan mencoba menunjukkan kepada Anda ya, contoh penggunaan union. Saya tidak bilang kasusnya ya ini masih aja, hanya contoh penggunaan union seperti apa. Nah, coba Anda perhatikan query berikut. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh penulisan untuk union ya, contoh penulisan untuk sintaks union. Maaf hidung saya gatel, saya isi sebentar ya. Query pertama, select department name from employees, mengambil data nama bagian, kita unionkan dengan select last name from employees. Coba Anda perhatikan hasilnya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Abel, Accounting, Administration, Ande, Atkinson, Austin, Bayer, Baida, Banda, Bates, Bell, Benefits. Terus saya lanjutkan saya bawah, Colmenares, Construction, Contracting, Control and Credit. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa ada nama belakang karyawan. Ini nama belakang karyawan ya yang saya blok ini. Yang digabungkan dengan apa? Dengan nama dari bagian. Nah, ini adalah contoh dari hasil union. Ada query yang menghasilkan nama bagian, kita gabungkan dengan query yang menghasilkan nama karyawan. Nah, kita tahu bahwa nama bagian dan nama karyawan itu tidak
tidak ada yang sama. Nama orang bukanlah nama bagian. Nama bagian juga aneh kalau menjadi nama dari orang. Nah, sehingga ketika kita lakukan union, datanya kalau Anda lihat ya, Anda perhatikan, datanya ada 130 ya. Kalau saya boleh menghitung, 130 ini adalah 107 karyawan. Ini hasilnya adalah 107 data. Digabungkan dengan data ininya, data departemennya ada, kalau melihat hasilnya 130 berarti ini 23 data. Seperti itu. Nah, kalau dari sini unionnya belum terlalu kelihatan. Kenapa? Karena di sini departemen name sama last name, nama bagian dan nama karyawan pasti tidak ada yang sama. Nah, bagaimana sekarang kalau mirip? Kalau agak mirip, nah, contohnya seperti apa? Coba saya tunjukkan kepada Anda. Saya masih menggunakan union. Tapi query-nya saya rubah sedikit. Seperti apa teman saya? Bentar. Nah, seperti ini coba. Union 2 data agak mirip. Nah, kenapa saya bilang agak mirip? Nah, kita sudah tidak perlu membahas ini sebenarnya ya, tapi Anda tahu bahwa data employee ID dan data manager ID itu sebenarnya berhubungan. Kenapa berhubungan? Manager ID itu diisi dari employee ID. Ya, manager ID itu diisi dari employee ID. Namanya manajer pasti juga seorang karyawan. Tidak mungkin manajer itu bukan karyawan dari perusahaan. Nah, lalu kok tadi saya ulang lagi sebelumnya, manager ID diisi dari employee ID. Berarti kalau isi dari kolom manager ID pasti ada di tabel employee ID. Ya. Coba saya tunjukkan sekarang hasilnya. Nah, di sini kalau Anda lihat 100 sampai 100-nya sepertinya normal ya. Coba saya scroll ke bawah sampai data terakhir. Loh, jadinya 108, jadinya 108. Kok bisa 108? Padahal ya, jumlah karyawan di tabel employees itu 107. Ya, 107. Kenapa jadi 108? Seperti ini. Tadi saya bilang bahwa union itu mengambil nilai yang berbeda saja antara hasil query 1 dengan hasil query 2. Mengambil nilai yang berbeda saja antara hasil query 1 dengan hasil query 2, itu union. Nah, karena manager ID dan employee ID notabene mirip karena manager ID juga berasal dari employee ID, maka manager ID-nya tidak ada yang muncul. Ya, manager ID-nya tidak ada yang muncul. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh employee ID-nya. Sudah diwakili oleh employee ID. Seperti itu. Lalu, kenapa di bawah situ ada satu yang null? Kenapa ada yang null di bawah, di baris 108? Begini. Kita lihat, query pertama kita apa? Select employee ID from employees. Ya, employee ID di tabel employees adalah sebuah PK, adalah sebuah primary key. Query kedua kita, select manager ID from departments. Manager ID di tabel departments adalah sebuah foreign key, ya, adalah sebuah foreign key. Berarti manager ID, bukan berarti ya. Di sisi lain, kolom manager ID pada tabel departments juga diizinkan
null, diizinkan untuk kosong. Nah, nilai null yang muncul pada baris ke-108 ini adalah perwakilan manager ID yang masih kosong di tabel departments. Manager ID yang masih kosong di tabel departments. Saya tunjukkan kepada Anda sedikit bahwa select manager ID from departments. Nah, ini Anda lihat loh, ini loh ada yang kosong. Nah, yang kosong-kosong inilah yang diwakili null pada hasil union ini. Inilah yang diwakili null, ini yang di bawah ini. Loh, kenapa cuma satu padahal banyak? Nah, saya ulang lagi. Union mengambil hasil yang berbeda saja. Jadi, kalau di hasil query-nya ada banyak null, karena kita union, yang muncul cuma satu. Seperti itu. Sebaliknya, jika ada manager ID yang ada di tabel employee, yang ada juga di employee ID, maka manager ID tersebut hilang, diwakili oleh employee ID-nya. Seperti itu. Oke. Ini adalah cara kerja union. Ya, cara kerja union. Sekarang saya tunjukkan yang union all. Saya akan select-nya sama saja, biar tidak terlalu banyak ya contohnya. Saya akan pakai select sama saja, tapi saya ganti union all. Nah, sekarang Anda perhatikan baik-baik. Anda perhatikan, ya ini saya buka dulu yang ini. Anda lihat baik-baik ya, tidak ada employee ID yang sama. Ya, Anda ingat baik-baik dari 13 atau 12 baris pertama ini. Sudah ya. Sekarang saya tunjukkan yang hasil union all. Anda akan melihat ada perbedaan. Oh maaf, sepertinya kalau yang ini tidak ada perbedaan ya. Saya coba scroll ke bawah kalau begitu. Nah, ini dia. Oke. Saya coba ini. Ini kalau ngelihatnya seperti ini, Anda mungkin kesulitan ya. Karena ini begini. Kalau Anda lihat, perhatikan ya. Kalau Anda perhatikan sekilas. Ada data yang muncul 2 kali. Seperti ini. Nah, saya coba merapikan begini. Peraturan pertama. Ketika menggunakan set operator, ada beberapa peraturan yang perlu kita perhatikan. Ini peraturan pertama yang saya tunjukkan. Peraturan pertama. Jika Anda ingin mengurutkan hasil set operator, letakkan order by di query paling terakhir. Di contoh ini query pertama, ini query kedua. Ya. Ini query pertama, ini query kedua. Setelah query kedua tidak ada query lagi. Maka query kedua adalah query terakhir. Kita letakkan pengurutannya di sini. Order by 1. Seperti ini saja sederhana. Saya jalankan lagi. Nah, ini lebih kelihatan. Anda lihat, 100-nya muncul 2 kali. Lalu di sini 103 juga muncul 2 kali. 108 juga muncul 2 kali. Tuh. Di union, tadi ini hanya muncul 1 kali saja. Tapi ketika union all, muncul 2 kali. Bahkan kalau Anda lihat ke bawah, saya coba scroll ke bawah, nah ini dia Anda lihat, nulnya jadi banyak. Nah, inilah yang membedakan union dengan union all. Union mengambil hasil dari 2 query, diambil yang berbeda saja, ditampilkan atau disimpan. Seperti itu. Nah, kalau union all, hasil query pada query pertama dan query kedua
kembar nggak kembar, dijadikan satu, ditampilkan atau disimpan seperti ini. Sehingga jika ada yang kembar, hasil query A dan query B ada yang kembar, pasti muncul dua-duanya. Employee ID 100 yang pertama ini dari hasilnya employees, hasilnya query yang pertama ini. Yang bawahnya adalah hasil dari query kedua ini. Sama juga 103, ini adalah hasil query pertama, 103 yang bawah hasil query kedua. 0 yang tadi luar biasa banyak ini adalah hasil dari query kedua. Ya, hasil dari query kedua. Seperti itu. Oke ya. Dari sini saya harap sudah mulai kelihatan perbedaan antara union dengan union all ya. Union mengambil hasil yang berbeda saja, union all mengambil keseluruhan, kembar nggak kembar akan diambil. Seperti itu. Saya masuk ke operator yang ketiga sekarang. Operator yang ketiga adalah operator intersect atau intersection, persilangan. Seperti ini. Nah, sama seperti tadi saya akan coba hasilkan query-nya dengan kolom yang sama. Biar Anda bisa melihat bahwa ada perbedaan perilaku. Kalau kolomnya tidak saling berhubungan kayak tadi di contoh paling pertama saya, departemen name dan last name, Anda union all, Anda intersect, Anda minus, tidak akan kelihatan bedanya. Tapi ketika hasilnya mulai mirip-mirip seperti contoh saya ini, Anda akan bisa melihat perilakunya ternyata berbeda. Seperti itu. Maaf, notifikasi Shopee saya bunyi. Oke, sekarang saya jalankan. Anda lihat hasilnya. Loh, hasilnya malah sedikit ya. Malah cuma 12. 0 yang tadi di tabel di hasil union maupun union all, 0-nya malah hilang. Nah, kembali lagi seperti yang tadi saya bilang, intersect atau intersection adalah hasil persilangan. Jadi, nilai yang ada pada query A dan nilai yang ada pada query B, ini kita ngomong nilai hasil ya, nilai hasilnya. Jadi hasil query A dan hasil query B, jika ada yang sama, itu yang ditampilkan. Jika ada hasil query A dan query B yang sama, barulah hasil tersebut ditampilkan. Dengan kata lain, 12 employee ID ini adalah 12 employee ID yang juga ada pada hasil query kedua. Ini. Yang juga ada pada hasil select manager ID from departments. Nolnya hilang karena nol tidak ada persamaannya di tabel employees, sehingga di hasil query pertama tidak ada hasil yang null, maka nullnya tidak tampil. Dengan kata lain juga, ini mungkin kolomnya belum lengkap ya, tapi di sisi lain sebenarnya ini tuh seperti mengambil daftar manager pada tabel departments gitu. Tapi ya bukan juga sih. Bukan juga, karena kenapa? Kita sudah jelas mengambil di sini, mengambil manager di tabel departments. Tapi di sini saya coba gunakan query ini untuk menggambarkan kepada Anda bagaimana sih intersect itu bekerja. Employee ID yang ada di tabel employees, kita persilangkan dengan employee ID atau manager ID di tabel departments. Nah, ada yang kembar. Nah, yang kembar-kembar inilah muncul. 12 ini yang kembar. Seperti itu. Nah. Terakhir. Minus. Saya copy, tapi saya ganti dengan minus. Nah,
Bagaimana hasilnya sekarang? Saya coba tunjukkan kepada Anda seperti ini. Nah, ini Anda lihat hasilnya ya. Employee ID-nya, employee ID karyawan itu kan 107 orang ya, 107 orang. Mulainya berapa? 100 sampai dengan 206. Nah, sekarang Anda perhatikan, Anda lihat 100-nya hilang, mulainya dari 101. 102, 104 loh, 103-nya hilang, 103-nya hilang. 105, 106, 107, 108-nya hilang. Ini 107 jadi 109, ya. 108-nya juga hilang. Nah, seperti yang tadi saya bilang, minus mengurangi hasil query pertama minus query kedua berarti apa? Hasil query pertama yang juga ada di query kedua akan dihilangkan. Nah, kalau ada employee ID yang hilang dari hasil query minus ini, maka maksudnya apa? Employee ID tersebut ya adalah employee ID yang ada juga di tabel departments atau yang ada juga pada hasil query kedua ini. Karena ada, maka hilang, dihapus. Ya, seperti itu. Lalu kalau Anda perhatikan datanya, di sini jumlah baris terakhir, jumlah barisnya adalah 95. Berarti hasil operator minus ini ada 95 baris. Nah, tadi ketika kita melakukan intersect, query yang atasnya ini, kalau saya jalankan, hasilnya adalah 12. Nah, sekarang coba 95 tambah 12 itu berapa? Hasilnya adalah 107 sesuai dengan jumlah asli dari data di tabel karyawan. Ya. 12 orang ini hilang dari hasil query pertama sehingga hanya menghasilkan 95 data saja. Seperti itu. Oke. Dikurangi ya, kita melakukan pengurangan. Kalau union kita gabung hanya ngambil yang berbeda saja. Union all kita gabung sekaligus yang kembar pun juga kita ambil. Intersect kita hanya mengambil hasil yang sama dari query pertama dan query kedua. Di sini kita bilang query ya. Tadi saya beberapa kali salah ngomong tabel, tapi sebenarnya yang saya maksud adalah hasil query-nya. Karena di sini, karena di query ini saya cuma select from tabel, maka saya kepleset ngarah ke tabelnya. Minta maaf di situ. Tapi di sini fokusnya sebenarnya bukan tabel, ya. Kalau kita ngomong tabel, arahnya ke join. Kalau kita ngomong set operator, arahnya adalah hasil query-nya. Seperti itu. Nah, dari tadi ini kita hanya mencoba menggabungkan hasil dari dua query. Minus 2 query, intersect ini juga 2 query, union all juga 2 query, union pertama pun juga 2 query. Nah, bagaimana sekarang kalau kita mau mencoba menggabungkan 3 query? Nah, coba Anda perhatikan query saya ini. Select employee ID. Nah, coba ini Anda perhatikan query saya yang menganggap 3 susun ini. Pertama, saya mengambil dulu daftar employee ID di tabel employees.
Daftar employee ID di tabel employees ini saya minus dengan daftar manager ID dari tabel departments. Nah, kira-kira apa yang saya dapatkan nih? Kira-kira apa yang saya dapatkan sampai minusnya dulu. Nah, dengan menggunakan select employee ID minus select manager ID ini ya, kita sudah mendapatkan daftar karyawan yang tidak menjadi kepala bagian. Daftar karyawan yang tidak menjadi kepala bagian. Lalu dari situ saya lakukan intersect juga. Saya lakukan intersect. Intersect dengan apa? Select employee ID from job history order by 1. Ya. Dengan melakukan intersect berarti apa? Saya mengambil daftar employee ID ya setelah pengurangan yang tadi ya, setelah mengambil yang bukan kepala bagian, saya ambil yang pernah ganti jabatan itu siapa saja. Jadi 3 query ini, hasil penggabungan ini ya, kalau saya jalankan ini perintahnya ya, saya enter. Nah, kalau saya jalankan ini adalah hasilnya 101, 102, 122 dan 176. Maksudnya apa? 4 employee ID ini adalah karyawan yang bukan merupakan kepala bagian, tetapi pernah mengalami perubahan jabatan, pernah di-rolling pekerjaannya. Seperti itu. Ya. Jadi saya select dulu employee ID, data aslinya saya select, saya kurangi dengan daftar manager ID. Manager ID itu juga sama saja employee ID. Dapat, ini hasilnya adalah karyawan yang belum pernah karyawan yang tidak menjadi kepala bagian. Oke, sudah dapat ya. Sekarang saya intersect, saya ambil siapa saja sih yang pernah ganti jabatan. Nah, dengan menggunakan intersect ini. Nah, hasilnya adalah 4 orang ini yang tidak menjadi kepala bagian tetapi pernah mengalami perubahan jabatan. Cross-check-nya bagaimana? Ya sederhana saja. Select employee ID from job history. Kita lihat. 11, 12, 22, 76. 11 ada, 122 ada, 176 ada, 122 ada. Loh, ada semua sudahan. Ada semua sudahan. Berarti memang benar. Karyawan-karyawan ini adalah karyawan yang pernah mengalami perubahan jabatan, tetapi tidak pernah menjadi kepala bagian. Seperti itu. Nah, untuk menggabungkan 3 query terlebih, ya seperti ini. Query pertama, set operatornya apa, query kedua, set operatornya apa, baru query ketiga. Seperti itu. Peraturan yang tadi tetap berlaku ya, kalau mau ngurutkan, letakkan order by-nya di query paling terakhir. Seperti itu. Oke, sekarang ini nih. Kalau Anda lihat dari tadi kalau Anda lihat, dari contoh pertama saya sampai contoh terakhir ini, contoh terakhir barusan ya, semua hasil query-nya satu kolom cuman. Semua hasil query-nya itu satu kolom. Select employee ID, select manager ID, select department name, select last name, seperti itu. Loh, apakah set operator tidak bisa banyak kolom? Apakah set operator tidak bisa banyak kolom? Jawabannya bisa, sederhana, jawabannya itu bisa. Tapi lebih mudah menggunakan set operator dengan satu kolom daripada banyak kolom. Ya. Lebih mudah menggunakan set operator dengan satu kolom daripada dengan banyak kolom. Kenapa kok lebih mudah? Karena ya, jika kolomnya lebih dari satu, ada peraturan yang harus Anda penuhi. Jika Anda membuat set operator dan hasil query-nya lebih dari satu kolom, ada peraturan yang perlu Anda penuhi. Sekarang coba Anda perhatikan ya, contoh yang akan saya ketikkan ini.
menggunakan set operator dengan pada query dengan n kolom, pada query dengan n kolom. Jadi kolom hasil query-nya banyak, nggak cuma satu. Saya buat contoh sederhana saja, seperti ini. Nah, ini dia. Coba ya. Nah, kira-kira kalau query ini saya jalankan, hasilnya bisa apa enggak? Ya. Kira-kira query ini saya jalankan, hasilnya bisa apa enggak? Oke. Sekarang saya tunjukkan. Nah, Anda lihat. Ketika Anda menggunakan subquery, mungkin error ini yang akan paling sering muncul. Mungkin error ini yang paling sering muncul. Ini ya, Anda perhatikan. Expression must have same data type as corresponding expression. Bingung? Sederhana. Sebenarnya sederhana. Begini. Anda lihat, pada query pertama, name itu tipe datanya apa? Char, ya. Tipe datanya adalah char. Lalu, berikutnya apa? Nama belakang. Nama belakang adalah varchar. Oke? Name adalah char, nama belakang adalah varchar. Di sini kita sudah tahu bahwa hasil query pertama itu adalah char dan varchar. Urut ya, berurutan. Nah, sekarang Anda perhatikan di query keduanya. Select employee ID. Kolom pertamanya employee ID. Ya. Employee ID tipenya apa? Nah, employee ID tipenya adalah number. Employee ID tipenya adalah number. Kolom berikutnya setelah employee ID adalah manager ID yang juga sama-sama number. Yang juga sama-sama number. Nah, begini. Ketika Anda menggunakan set operator, ada dua peraturan yang harus Anda penuhi. Peraturan pertama, jumlah kolom hasil query pertama dan hasil query kedua harus sama. Ya, peraturan pertama ketika Anda menggunakan set operator pada banyak kolom ya, dengan hasil query-nya banyak kolom lalu Anda pasang ke set operator. Peraturan pertama, jumlah kolom hasil query pertama dengan jumlah kolom hasil query kedua harus sama. Itu yang pertama. Peraturan kedua adalah urutan tipe data pada kolomnya harus sama. Maksudnya urutan tipe data seperti ini. Kalau di hasil query pertama, ini ya, hasil query pertamanya ini, name adalah varchar, maka name adalah char ya. Maka pada query kedua kolom pertama harus mengembalikan char juga. Saya ulang lagi. Kolom pertama, hasil query pertama bertipe data char karena name. Maka seharusnya kolom kedua ini kolom pertama hasil query kedua harus mengikuti kolom pertama hasil query pertama. Jadi kalau query pertama, kolom pertama tipe datanya char, maka kolom pertama query kedua tipe datanya juga char. Kolom kedua query pertama ini kan varchar ya. Kalau ininya varchar, maka harusnya kolom kedua query kedua ya, kolom kedua query kedua harus mengembalikan varchar juga, Manager ID ini sama seperti employee ID, tipe datanya number. Lah, di sini ceritanya query ini name ketemu number. Nama belakangnya ketemu number juga. Varchar ketemu number, varchar ketemu number.
Karena itu akhirnya error seperti yang Anda lihat ini. Lalu bagaimana menyelesaikan masalah ini? Nah, menyelesaikannya ada dua macam. Ya. Kita bisa menggunakan tucar. Ini khusus untuk masalah ini ya, khusus untuk menyelesaikan masalah ini ya. Kita bisa merubah, ini solusi 1 ya. Alternatif solusi 1. Kita bisa merubah, ini kita tinggal copy, tidak masalah. Lalu apa? Kita rubah employee ID-nya ini menjadi tucar. Manager ID-nya juga sama, kita rubah menjadi tucar. Nah, dengan begini, query-nya bisa jalan. Nah, itu dia hasilnya. Nih. Kayak gitu. Ya. Lalu, ini alternatif pertama ya. Alternatif keduanya apa? Ya, kolomnya diganti kolom lain yang sesuai gitu. Yang memenuhi kondisi kalau ini varchar, ya, maka kolom pertama query kedua harus yang kolom varchar juga. Seperti itu. Kita bisa main di tipe datanya atau main di kolomnya. Solusi ini hanya berlaku untuk kasus ini ya, karena line query juga bisa jadi solusinya berbeda. Intinya satu, kalau kolom pertama, hasil query pertama adalah varchar, kolom pertama hasil query kedua adalah varchar. Kolom kedua query pertama adalah number, maka kolom kedua query kedua adalah number. Urutannya sama, tipe data dan urutannya sama. Seperti itu. Nah, coba saya tunjukkan kepada Anda, kalau kolomnya berbeda bagaimana? Apa yang terjadi jika Q1 memiliki jumlah kolom berbeda dari Q2? Nah, seperti ini. Contoh nih ya, saya buat contoh lagi, sederhana saja, select keterangan, 5, seperti ini ya, from dual, union, select nama, from dual. Nah, Anda bisa lihat, di sini ada perbedaan. Select yang pertama, ini, menghasilkan dua kolom. Kolom berisi keterangan dan kolom berisi angka 5. Select kedua, query keduanya hanya menghasilkan satu kolom, yaitu nama, yang berisi tulisan nama. Nah, kita lihat, kita jalankan hasilnya. Nah, itu dia hasilnya. Anda bisa lihat, query block has incorrect number of result column. Nah, query pertama menghasilkan 2 kolom, maka query kedua harus menghasilkan 2 kolom. Query pertama menghasilkan tipe data varchar number, maka query kedua harus menghasilkan tipe data varchar number. Ini terkait kolomnya ya, maksudnya ya. Kayak gitu. Oke. Jadi hati-hati ya untuk menggunakan set operator. Kalau kolomnya cuma satu, simple. Anda cukup panggil operatornya saja. Tapi ketika kolomnya berubah, maka hati-hatilah. Seperti itu. Nah, lalu ini ya, sampainya. Untuk penjelasan dari saya terkait dengan set operator sampai di sini dulu. Lalu sedikit menyimpulkan, ya, set operator adalah operator yang disiapkan SQL untuk menggabungkan hasil dari 2 query atau lebih.
Tergantung operator yang dipakai, seperti yang tadi ada union all, ada intersect, ada minus. Hasil operasinya juga bisa berbeda. Union dengan union all tadi beda hasilnya. Intersect dengan minus juga beda hasilnya. Nah, bagaimana penerapan set operator ini pada soal atau kasus? Nah, kita simpan dulu untuk lain waktu. Oke, semoga video kali ini bisa berguna bagi pembelajaran Anda terkait SQL. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada video berikutnya.